Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore semuanya. Pada pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan materi melalui recording YouTube ya. Dan materi yang akan kita bahas adalah tentang business plan. Business plan ini atau perencanaan bisnis ini juga sebetulnya adalah merupakan suatu goal atau suatu target dari apa yang kita sudah bahas pada bab sebelumnya ya, yaitu tentang penulisan rencana pemasaran. Dan ini juga yang nanti akan menjadi target dan juga tugas kalian setelah UTS ya. Jadi kembali akan ada presentasi kelompok yang terkait dengan business plan ya. Sebelumnya saya ingin sedikit review bahwa di dalam rencana pemasaran itu ada kerangka atau ada teknik penulisan yang umumnya ada di dalam rencana pemasaran ya. Seperti visi dan misi perusahaan, ya, sasaran pemasaran, kemudian adanya analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, kemudian pemilihan dari pasar yang kita tuju, ya, dan bauran pemasaran atau marketing mix ini terkait dengan produk kita, pengenalan produk kita, kemudian harganya, distribusinya bagaimana, promosinya seperti apa ya, serta adanya rencana implementasi ya yang bisa tertuang semuanya di dalam perencanaan bisnis atau business plan ya. Oke. Kita lihat ya. Jadi inti pertamanya mengapa kita harus membuat business plan ya, karena selalu menyangkut kepada sebuah tujuan ya. Tujuan kita adalah ingin mengembangkan sebuah bisnis yang sifatnya continue atau yang sifatnya itu berkesinambungan, artinya tidak dalam jangka pendek tetapi bisa di dalam jangka panjang dan bisa berkembang sesuai dengan waktu serta pengembangan usaha yang diproyeksikan. Ya. Nah, di dalam pengembangan usaha itu tentu saja kita akan memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Nah, ya. Dan kita harus selalu seperti pada materi sebelumnya saya katakan meninjau atau kita harus selalu survei dan melihat kebutuhan pasar atau bagaimana market ini berkembang sehingga kita bisa menilai bagaimana cara kita, strategi apa yang harus kita lakukan di dalam mempersiapkan untuk perubahan market atau market trend ya. Di dalam perencanaan bisnis atau di dalam marketing plan tadi ya, kita ada beberapa yang kita bahas yang terdiri dari ya ini ya 5W1H, yaitu what, berarti produk apa yang akan Anda buat, produk apa yang akan Anda perkenalkan, produk apa yang akan Anda pasarkan, dan mengapa produk itu yang Anda pilih ya. Juga bagaimana membuat produknya, kemudian siapa pangsa pasar dan pembelinya, kapan produk itu harus dibuat atau kapan rencana itu akan diimplementasikan dan di mana produk tersebut akan dilaksanakan atau dibuat ya, atau dipasarkan seperti itu. Karena kita lebih fokus kepada pemasaran ya. Nah, di dalam pengertian business plan ada beberapa pengertian tentang business plan, di mana business plan ini adalah merupakan suatu dokumen ya yang dia menyatakan suatu keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana.
Jadi tujuan dari adanya bisnis plan selain kita mempersiapkan dari pemasaran kita nanti pada setelah jadi ya atau setelah dilaksanakan ya dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, tetapi selain daripada itu juga fungsi dari adanya bisnis plan atau perencanaan marketing kita itu nanti adalah untuk mendapatkan penyandang dana. Dalam hal ini adalah investor ya. Kita untuk mendapatkan dana sekarang banyak akses ya, bisa dengan melalui pinjaman kredit ya, baik itu melalui bank atau lembaga-lembaga pinjaman lain, yang tentu saja sebelum memberikan kredit ya, mereka akan melihat dulu seperti apa plannya atau seperti apa marketing plan yang akan kita buat ya, bisnis plan yang akan kita buat supaya apa? Supaya mereka pun yakin bahwa ketika mereka investkan dana mereka, maka dana mereka akan berkembang dan kita dapat mengembalikan apa yang mereka harapkan. Ya. Dan kemudian yang kedua, bisnis plan merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha atau business opportunities yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk yang nyata. Jadi di dalamnya kita perlu ada sebuah dokumen yang tertulis sebagai SOP kita ya, atau sebagai acuan kita untuk kita bisa melaksanakan marketing plan kita. Sehingga nanti ketika sebuah bisnis ini berjalan, kita tidak kehilangan arah, tetapi kita punya step by step to do ya, atau list to do, apa saja yang harus kita lakukan dari awal sampai akhir, dan kita bisa memproyeksikan suatu rencana yang tertulis tadi ke dalam bentuk yang nyata atau ke dalam yang asli ya, di dalam bisnis asli kita. Nah, kemudian bisnis plan ini adalah sebuah selling document yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana yang potensial. Jadi, bisnis plan itu memang syarat pertama dia harus satu ya, tertulis, dan di dalamnya dia memuat segala sesuatu dari mulai perencanaan sampai kepada implementasi dan bagaimana prosedurnya ya, sehingga ini fungsi utamanya dapat kita gunakan sebagai bisa dikatakan pencari dana gitu ya. Kita bisa mendapat sokongan atau dukungan secara materi atau secara dana untuk kita bisa mendapatkan dana agar kita bisa mengembangkan ya bisnis kita dengan lebih luas. Ya. Isi di dalamnya itu bisa menyangkut adanya pemasaran, bagaimana sistem permodalan dan pengembangan modal tersebut ya, kemudian operasional usahanya dan SDM. Ya, di sini ada ya, kita melihat ada bisnis plan untuk usaha kecil, mikro, dan menengah ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang UMKM tahun 2008 yang dikatakan usaha mikro itu adalah dengan kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, itu dikatakan UMKM, khususnya dalam usaha mikro. Dan penjualan bersih tahunannya itu adalah sebesar maksimal 300 juta atau maksimal 25 juta per bulan ya. Dan kemudian yang kedua di dalam bentuk usaha kecil, di mana kekayaan bersih lebih dari 50 sampai 500 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan usaha ya. Dan penjualan bersih tahunan mulai dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Itu dikatakan sebagai usaha kecil ya. Dan usaha menengah ya,
itu adalah dengan kekayaan bersih yang lebih dari 500 juta sampai 10 miliar. Di dalamnya tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha, ya. Dan penjualan bersih ini biasanya range-nya sekitar 300 sampai dengan 50 miliar. Jadi ini adalah kategori apa yang kita bisa maksud sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Tentunya di dalamnya kita nanti akan mengkategorikan terlebih dahulu ya, apakah yang akan kita rencanakan ini termasuk usaha mikro, kecil, atau menengah ya. Nah, penerapan inovasi dalam suatu usaha akan memperbesar peluang usaha karena kita harus selalu menghadapi yang disebut dengan kompetitif ya, atau persaingan ya. Baik keunggulan bersaing yang dari adanya diferensiasi maupun keunggulan yang berasal dari kepemimpinan biaya. Nah, jadi cara kita untuk kita masuk di dalam market ya, cara kita untuk kita bisa memenangkan market itu ada beberapa strategi ya yang nanti akan kita bahas setelah UTS ya. Ada strategi diferensiasi di mana kita lebih mengutamakan adanya ciri khas dari sebuah produk, adanya perbedaan atau adanya suatu yang unik dari produk kita sehingga itu membuat customer atau klien kita tertarik untuk mereka bisa menggunakan. Ataupun kalau kita tidak bisa memberikan keunikan keunggulan khusus terhadap bentuk produk kita atau jenis dari varian produk kita, maka kita bisa menggunakan cost leadership. Artinya kita bisa menurunkan harga ya sehingga kita bisa mendapatkan market atau menguasai market atau menarik daya tarik konsumen kita menjadi bertambah ya, tentu saja dengan adanya harga yang lebih murah begitu. Ya, jadi di dalam hal ini inovasi itu apa? Inovasi itu adalah the ability to apply creative solution to those problems and opportunities to enhance or to enrich people life ya, atau kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap berbagai masalah dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan manusia. Jadi bagaimana cara kita untuk kita bisa mengelola masalah, ancaman, dan peluang untuk itu bisa kita jadikan sebagai sebuah kekuatan kita. Ya, seperti itu. Oke, di sini ada tabel atau figure ya. Bagaimana kedudukan bisnis plan dalam manajemen strategi ya, atau dalam kaitan ini adalah dalam sebuah strategi untuk kita menerapkan sebuah bisnis ya. Nah, jadi di mana sebuah persiapan bisnis plan itu ya, di dalamnya itu kita harus melihat dulu ya, banyak hal yang harus kita lihat. Kita harus melihat secara lingkungan, kita harus melihat secara social trend, kita harus melihat secara potensi industri, kemudian kita melihat secara ancaman dan peluang yang ada, ya. Kemudian kita melihat atau menganalisa dulu sebelum kita mengimplementasikan, kita harus melihat dulu ya, menganalisa dulu seperti apa faktor SWOT-nya atau strength, weakness, opportunity, dan threat-nya, sehingga kita bisa mengenali posisi kita atau produk kita atau usaha kita ini apakah kita bisa memasuki atau melakukan penetrasi market sampai di mana. Nah, dengan adanya analisa ini ya. Kemudian tentu saja di dalamnya kita juga menganalisa berbagai macam aset kita. Ya, baik itu dalam segi aset yang berupa modal, baik itu dalam aset yang sifatnya keahlian atau skill ya. Nah, kemudian kita juga memiliki pengembangan ya di dalam produk kita serta pelanggan yang menjadi target dan tujuan kita gitu ya. Nah, ini semua adalah merupakan bentuk dari sebuah persiapan untuk kita menyusun bisnis plan. Sehingga setelah bisnis plan itu terjadi,
atau bisnis plan itu sudah terbentuk, maka kita bisa mengimplementasikan ya sesuai dengan prosedur yang ada di dalam bisnis plan tersebut. Dan ketika nanti berjalan, tentu saja kita akan mengevaluasi, kita akan selalu melihat ya performance atau kinerja dari usaha kita seperti itu, dan kita bisa mendapatkan proyeksi ya. Artinya proyeksi di sini adalah seberapa jauh kita sudah memberikan pengaruh terhadap market. Nah, itu kita bisa lihat di sini ya. Bagi usaha baru, kegiatan manajemen strategis ini dimulai dari adanya pengembangan ide usaha, di mana ide usaha ini sebagian besar berasal dari pengusaha yang seringkali merangkap sebagai pemilik perusahaan. Jadi dikatakan kapan mulai adanya manajemen strategi di dalam sebuah pemasaran, itu adalah sebetulnya dari mulai adanya ide pengembangan usaha. Ya. Jadi start awalnya adalah dari adanya ide pengembangan usaha, bisa dari siapapun, ya. Kalau di dalam skop yang lebih besar, berarti di dalam perusahaan misalkan, berarti adalah mulai dari manajemen puncak sampai dengan manajemen bawahnya, yang apa? Yang tentu saja berperan, ya, di dalam menentukan kemajuan dari adanya sebuah produk kita. Begitu. Dan kemudian bagi usaha baru, setelah dilakukan analisa situasional untuk membantu mengembangkan konsep bisnis atau bisnis konsep kita, maka konsep usaha tersebut harus diuji kelayakannya dengan studi kelayakan atau yang kita sebut dengan feasible study. Perusahaan akan mengembangkan bisnis plan untuk konsep usaha yang dinyatakan layak. Ya, jadi dikatakan layak ini kita dapat memastikan bahwa bisnis ini adalah pasti bisnis yang bisa dijalankan atau ya dapat berjalan dengan sesuai dengan prosedur yang ada pada bisnis plan tersebut ya. Sedangkan bagi usaha yang sudah berjalan, tahap studi kelayakan telah dilewati sehingga tidak dinyatakan secara eksplisit. Biasa kalau ini adalah merupakan suatu usaha yang sudah berjalan atau sudah berkembang begitu ya, maka studi kelayakannya pasti sudah berjalan dan sudah kita lihat bahwa ini adalah sudah lulus uji ya. Apalagi kalau usaha tersebut sudah melewati 1 atau 2 tahun, berarti mereka sudah tergolong tangguh di dalam menghadapi market ya. Jadi di sini kita tentu saja harus melihat sejauh mana kelayakan dari sebuah bisnis itu dapat dijalankan atau dapat kita running begitu ya. Dan kemudian meskipun demikian, setiap keputusan strategis yang akan melibatkan penggunaan sumber daya organisasi perusahaan dalam jumlah besar harus melewati studi kelayakan. Jadi kita pastikan kalau kita ingin menggunakan source kita dengan source yang cukup besar begitu, atau dengan tingkat source yang harus kita keluarkan itu, sumber daya yang harus kita keluarkan itu adalah sumber daya yang mempengaruhi dari adanya perusahaan kita atau organisasi kita, maka tentu saja itu semua harus kita uji dulu apakah strategi itu sudah pernah berhasil atau belum. Kalau strategi tersebut sudah pernah berhasil dan memang itu adalah merupakan spekulatif dari usaha kita, kita tidak perlu khawatir. Karena kenapa? Potensi untuk keberhasilannya berarti jauh lebih besar dari yang pertama, karena kita sudah lebih mengenali kan, dan kita sudah mengembangkan. Nah, kemudian usaha baru sebagian berbentuk usaha kecil, membutuhkan rencana bisnis untuk menerjemahkan gagasan konsep untuk menjadi suatu usaha yang real, sehingga penyusunan bisnis plan dinyatakan secara eksplisit di dalam manajemen strategi untuk usaha baru. Jadi untuk usaha baru tentu saja bisnis plan-nya itu harus lebih komplit ya, atau lebih lengkap, atau lebih dikatakan lebih secara kelayakan kita dapat lebih diuji begitu. Mengapa? Karena untuk usaha baru kita belum sama sekali pernah mencoba dan
Disitulah tahapan kita untuk menuangkan setiap gagasan, ya, dari mulai kegiatan operasional, kemudian pendanaan atau sebagainya ya, sampai kepada implementasi nanti untuk kita bisa jalankan sesuai dengan aturan atau SOP yang sudah dibuat di dalam bisnis plan itu sendiri ya. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan penyusunan bisnis plan. Tahap pertama adalah tentu saja ide usaha dulu ya. Jadi ide usaha ini muncul dan berkembang di dalam pikiran kita, dan dikatakan bahwa ide usaha itu seperti bola salju. Artinya semakin lama semakin bergulir dan semakin kita terbiasa memikirkannya, maka itu akan membuat motivasi kita lebih tinggi, lebih kuat, sehingga kita akan terus meneliti sampai suatu ide tersebut menjadi suatu kenyataan. Begitu kan? Kita tidak pernah berpikir tentang adanya Play Store atau Google Play yang bisa mengakomodir segala kebutuhan dari pengguna ponsel ya. Nah, kita tidak pernah berpikir bagaimana di dalam sebuah ponsel bisa ada jutaan data yang bisa kita save di sana ya. Itu semua berasal dari apa? Berasal dari sebuah ide. Berasal dari sebuah tatanan pikiran manusia yang ingin berkembang, yang ingin maju, begitu kan? Dan ide usaha yang kreatif ini biasanya muncul dari sebuah kreativitas. Jadi kreativitas itu apa? Yaitu thinking the new things, ya, atau lebih jelasnya lagi, kreativitas yang dipadukan dengan inovasi. Jadi kalau kreativitas dia baru berpikir, kalau inovasi dia sudah doing the new things. Ya, sehingga itu akan terus-menerus berjalan gitu ya. Ketika inovasi kita jalankan, ada kreativitas lagi muncul menjadi sebuah inovasi. Kemudian terus berkembang sampai inovasi tersebut terus terbaharui ya. Yang berikutnya adalah tahapan dari perumusan konsep usaha. Di mana untuk mewujudkan ide usaha sehingga itu menjadi sebuah kenyataan, maka ide usaha yang muncul di benak pengusaha itu harus dirumuskan menjadi sebuah konsep. Nah, konsep itu apa? Penjabaran dari suatu ide usaha ke dalam dimensi bisnis yang relevan. Misalnya pengusaha ini memiliki ide untuk mendirikan rumah makan. Maka dia harus menjabarkan ide rumah makan tersebut dalam konsep yang lebih jelas. Rumah makannya seperti apa, kemudian segmentasi makanannya seperti apa, kemudian cara pembuatannya seperti apa, BEP-nya bagaimana, dan sebagainya. Dan berikutnya baru adalah tahap studi kelayakan. Ya. Nah, dalam tahapan studi kelayakan ini, maka di sini kita harus menguji apakah bisnis plan yang kita sudah buat tadi, apakah dapat kita nyatakan di dalam bentuk yang nyata atau kita jalankan, atau perlu adanya revisi serta pembaharuan, atau perlu adanya sebuah dikatakan pembaharuan untuk adanya mencukupi standar dari studi kelayakan tersebut ya. Nah, kelayakan di dalam pasar dan pemasaran ini di dalamnya ada apa saja? Ada potensi pasar dan market share. Ya, potensi pasar dan market share. Jadi potensi pasar kita lihat di sana seperti apa potensi pasar yang ada, apakah sesuai dengan bisnis plan yang sudah kita buat? Nah, tentu saja di dalamnya kita harus survei. Ya. Kemudian terkait dengan marketing mix atau bauran, ya, produk, harga, distribusi dan promosinya apakah sudah sesuai? Kemudian STP, segmentasinya, targetnya kepada siapa, posisinya kepada siapa dipasarkannya, apakah ini sudah dapat kita katakan kita jalankan dengan baik. Selanjutnya untuk kelayakan operasional dan teknis, tentu saja dari terkait dengan operasional ya, berarti terkait dengan bagaimana kita membuat produk tersebut dari mulai bahan baku yang
kita gunakan, kemudian adanya proses produksi, kemudian adanya mesin dan peralatan atau bahan teknologi apa yang kita perlukan untuk membuat suatu produk, serta adanya berapa SDM yang kita butuhkan. Kemudian SDM ini apakah SDM yang sifatnya talented atau tidak, skill atau unskill, dan mungkin juga kita akan memperhitungkan berapa pengeluaran kita untuk terkait operasional sampai kepada SDM. Ya. Yang ketiga, adanya kelayakan manajemen. Jadi di dalamnya ada organisasi yang jelas. Kita mengetahui siapa penanggung jawab, siapa yang menjalankan, kemudian berapa banyak yang kita perlukan di dalam SDM kita, ya. Dan kelayakan keuangan. Kelayakan keuangan ini artinya apa? Kita bisa memproyeksikan berapa modal yang dibutuhkan, kemudian kira-kira BEP-nya akan seperti apa, ya. Nah, di dalam yang lebih jelas, kalau Anda bisa membuat, Anda bisa memproyeksikan NPV, IRR, PI, PP. Nah, ini adalah merupakan analisa laporan keuangan, ya. Tapi kalau tidak pun minimal Anda bisa mengetahui kira-kira modal yang dibutuhkan berapa dan berapa lama proyeksi BEP yang bisa kita dapatkan. BEP itu adalah break even point atau kembali modal, ya, gitu. Selanjutnya adalah tahap penyusunan dari bisnis plan, ya. Nah, informasi tadi yang kita kumpulkan di dalam studi kelayakan itu adalah informasi yang sangat berharga, sehingga kita bisa tuangkan di dalam bisnis plan kita, ya. Apa yang perlu kita revisi, apa yang perlu kita tambahkan, atau yang perlu kita kembangkan, kita bisa lakukan di dalam bisnis plan kita, ya. Nah, di dalam rencana bisnis tentu saja harus ada tadi satu, yaitu pengembangan visi, misi, tujuan, dan strategi. Jadi selain ada visi dan misi, kita juga harus tahu tujuan dan strategi dari usaha kita. Yang kedua, mengembangkan manajemen perusahaan yang menyangkut kegiatan penetapan direksi perusahaan dan manajer utama. Jadi kita tentu saja ini terkait dengan organisasi, ya. Kita harus membuat itu clear, ya, terkait dengan penanggung jawab, kemudian operasionalnya siapa, kemudian bagian keuangannya siapa. Jadi kita harus jelas di sana, ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan lingkungan internal yang mencakup pengembangan struktur organisasi, pengembangan budaya perusahaan, dan SDM, terutama di dalam organisasi kita atau resources kita, ya. Jadi di sini tentu saja kita harus ada suatu budaya perusahaan yang tertuang di dalam visi misi, ya. Ya, dan juga target dan tujuan kita, ya. Karena tanpa adanya itu tentu saja kita tidak jelas atau bisnis kita menjadi bisnis yang bias, ya, yang tidak jelas arahnya. Nah, di dalamnya ketika kita sudah menentukan struktur organisasi, kemudian adanya sebuah target yang menjadi sebuah budaya perusahaan, kita bisa tetapkan, ya, budaya perusahaan apa saja yang kita inginkan untuk diterapkan di dalam usaha kita, yang akan dilakukan oleh sumber daya, khususnya dalam hal ini adalah SDM kita, ya. Nah, tentu saja di situ akan membantu kita untuk dapat lebih terarah, gitu, ya, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita dengan sempurna, ya. Selanjutnya, mengembangkan proyeksi kinerja perusahaan yang mencakup perhitungan titik IPAS atau yang tadi saya sebut sebagai BEP atau break even point. Ya, berapa perkiraan penjualan, berapa HPP, dan bagaimana cara pengembangannya. Jadi, Anda harus coba sejauh yang Anda bisa memproyeksikan keuangan, paling tidak minimal Anda bisa menghitung berapa modal dan kapan kira-kira itu akan balik modal, begitu. Ya. Kemudian kita juga dituntut sebetulnya untuk bisa menyusun laporan keuangan, ya, bisa bersifat laba rugi, neraca, arus kas, sehingga kita bisa mengetahui tadi periode BEP tadi, ya, dengan adanya laporan keuangan yang kita buat secara tersusun rapi, atau kita bisa
menganalisa dari laporan keuangan tersebut seberapa besar rasio dari keuntungan kita, ya. Hal-hal lain di dalam penyajian bisnis plan, kita usahakan agar suatu bisnis ini yang disusun ini adalah tidak terlalu tebal, tetapi dia bisa mencakup segala informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah untuk investor maupun kreditor, supaya kita bisa mendapatkan kredit ya di dalam mengembangkan usaha kita. Penampilan rencana bisnis harus dibuat menarik. Supaya apa? Tentu saja supaya menarik kesan dan minat dari si penyandang dana untuk bisa mereka mau mendanai bisnis kita, ya. Sampul depan harus memuat nama perusahaan, alamat, nomor telepon, bulan, serta tahun rencana. Karena ini adalah merupakan bisnis plan yang akan kita gulirkan gitu ya. Dan bisnis plan yang baik juga harus mencantumkan ringkasan eksekutif ya tentang keadaan usaha. Jadi yang saat ini seperti apa gitu ya. Dan harus diorganisasikan dengan baik ya. Juga ada resiko ya. Jadi mencantumkan resiko dari sebuah bisnis yang kita jalankan. Karena sebuah bisnis itu pasti apapun itu ada resikonya. Dan resiko itulah yang nanti akan jadi bahan pertimbangan dari para investor juga ya. Sehingga kita tidak menjual baiknya saja, tetapi kita juga sudah memberitahukan segala resiko sehingga nanti investor itu sudah siap dengan segala kondisi yang ada gitu. Nah, sekarang kita masuk ke format ya. Jadi ini yang nanti akan Anda presentasikan pasca UTS atau setelah UTS ya. Anda nanti akan membuat bisnis plan dengan kelompok yang sama ya, seperti sekarang ya. Hanya dari sekarang silakan Anda kalau Anda mau susun ya menjadi sebuah presentasi silahkan ya. Nanti ketika UTS selesai dan kemudian kita masuk ke pembelajaran, maka nanti akan ada presentasi kembali terkait dengan bisnis plan ya. Oke, yang pertama adanya pendahuluan. Jadi dalam hal ini adalah nama, alamat perusahaan, nama pemiliknya ya. Kemudian kalau pemiliknya lebih dari satu atau penanggung jawabnya lebih dari satu, maka kita akan berikan informasi ya. Rangkuman eksekutif ini tidak lebih dari 3 halaman ya yang menjelaskan isi komplit dari bisnis plan. Jadi seperti kalau di buku itu adalah seperti daftar pustakanya begitu ya, daftar pustaka, atau kalau di bisnis plan kita sebut sebagai rangkuman eksekutif ya. Jadi kita jelaskan di sana apa saja yang ada dalam bisnis plan tersebut. Selanjutnya visi dan misi ya, visi dan misi ini kaitannya dengan bidang usaha apa yang akan kita jalankan, kemudian terkait dengan misi atau visinya itu adalah nilai-nilai apa yang akan kita terapkan di dalam perusahaan tersebut ya. Apa sih yang membuat perusahaan kita menjadi unik dan keunggulan kompetitifnya apa. Jadi itu ya yang ada dalam visi itu. Ya. Selanjutnya ada analisa industri. Dalam hal ini kita bisa menggunakan SWOT. Ya, strength, weakness, ya, opportunity dan threat, ya. Analisa SWOT kita. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Nah, deskripsi usaha ini berarti terkait marketing mix-nya atau bauran pemasarannya ya. Produknya apa, cara promosinya bagaimana, atau bisa dikatakan yang lebih spesifik terkait ke produknya dulu ya. Produknya, kalau itu dalam bentuk produk berarti produknya seperti apa. Kalau dalam bentuk jasanya seperti apa. Ya, kemudian apa saja yang dibutuhkan di dalam produk tersebut ya. Kemudian adanya rencana produksi, berarti terkait dengan lokasi, pemilihan lokasi. Kalau memang kita membutuhkan suatu lokasi khusus gitu ya. Kemudian bagaimana proses produksinya ya. Adanya rencana tata letak. Kalau kita memang mengharuskan dengan adanya mesin dan sebagainya, tentu saja kita membutuhkan layout ya.
keadaan gedung, keadaan mesin, dan sumber-sumber bahan baku lainnya ya. Kemudian adanya rencana pemasaran. Nah, di dalam rencana pemasaran ini terdiri dari apa? STP, yaitu segmentasi pemasaran, ya seperti apa segmen yang kita cari atau segmen yang kita segmen yang kita arah ya. Apakah segmen kita ini adalah segmentasi kelas menengah, kelas atas, kemudian target pasar kita untuk siapa? Untuk usia muda, untuk usia menengah atau seperti apa? Dan posisi kita ya, positioning kita itu kita kira-kira akan berada di penetrasi market yang mana nih? Market yang cukup internal atau dalam kota atau luar kota dan sebagainya. Nah, kemudian penetapan harga juga menjadi satu hal penting ya, karena itu jadi satu patokan kita untuk kita nanti akan melakukan pemasaran ya. Kemudian pelaksanaan distribusi ya, bagaimana nanti tahapan pelaksanaan distribusi, apakah secara langsung atau kita membutuhkan kurir atau jasa kargo dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada juga promosi serta pengembangan produk ya. Nah, di dalam pengembangan produk ini juga tentu saja harus ada target yang jelas begitu ya. Dalam berapa lama evaluasi akan kita lakukan dan kemudian berapa lama kita bisa menentukan seperti apa produk kita ini. Apakah produk kita butuh ada development dan developmentnya seperti apa, itu nanti yang harus kita selalu targetkan gitu ya. Selanjutnya adanya perencanaan organisasi. Jadi dalam perencanaan organisasi ini terkait dengan struktur organisasi ya. Bisa dari mulai stakeholder sampai kepada shareholdernya ya. Kemudian tanggung jawab secara peranannya seperti apa gitu ya di dalam organisasi tersebut ya. Berikutnya adanya risiko ya. Tentu saja risiko ini hampir sama seperti weakness dan threat kita ya. Jadi kita bisa melihat weakness dan threat kita itu sebagai risiko kita ya. Kemudian adanya perencanaan keuangan, artinya di sini minimal kita bisa memproyeksikan berapa modal yang kita butuhkan dan analisa titik impas atau BEP ya. Kalau kita bisa menyertakan laporan keuangan, biasa laporan keuangan untuk yang sudah berjalan, tapi kalau yang belum mungkin cukup sumber daya dari penggunaan modal dan analisis dari titik impasnya ya. Dan selanjutnya hal-hal lain yang perlu kita cantumkan di dalam bisnis plan tersebut ya. Oke. Dan kemudian ini ada sedikit contoh ya untuk proposal usaha atau bisnis plan ya, yang nanti Anda bisa buat sesuai dengan apa yang menjadi bisnis plan Anda. Jadi silakan diskusikan di dalam grup Anda, di dalam tim Anda, seperti apa proposal usaha atau bisnis plan yang Anda mau buat ya, dan disusun nanti ya seperti apa bisnis plan-nya dengan menggunakan tadi ya apa yang sudah saya jelaskan, yaitu berdasarkan ini ya, format penulisan bisnis plan. Jadi silakan nanti Anda buat di dalam bentuk PPT atau presentasi ya, sehingga nanti kita bisa mengetahui format bisnis plan yang akan Anda jalankan ya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat di sini ada salah satu proposal usaha ya. Sekalipun di sini memang tidak sekomplit dengan format yang ada di bisnis plan ya. Tetapi nanti jika Anda berpresentasi, silahkan Anda bisa menyesuaikan formatnya dengan yang tadi ya, yang ada pada format bisnis plan ya, agar bisa lebih lengkap ya. Nah, tapi di sini secara sekilas sudah memenuhi standar sebagai bisnis plan ya. Kita lihat ya, jenis usaha dan produk yang dirintis ini adalah usaha yang sifatnya berada di bidang kuliner. Ya, kenapa dipilih sebagai bidangnya itu bidang kuliner? Karena di sini di dalamnya terdapat peluang yang tinggi di dalam sebuah usaha untuk menjadi sebuah mata pencarian. Ya, yang akan
dibuat ini atau yang akan diperkenalkan ini adalah kue bluder berbagai rasa. Ya, latar belakang usahanya apa? Di era yang semakin modern ini, kita tidak hanya dihadapkan kepada berbagai macam kuliner tradisional, tetapi kita dihadapkan kepada jenis makanan yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat sesuai dengan permintaan pasar yang semakin meningkat. Maka dari itu, di sini kami mencoba peruntungan kami atau mencoba mengembangkan usaha kami yang akan kami buat ini gitu ya di dalam bidang usaha kuliner ya, di mana kreasi atau modifikasinya adalah di dalam bentuk kue bluder berbagai rasa dengan harapan kita bisa memuaskan pelanggan yang memiliki selera baru di bidang kuliner ini ya. Apa itu visinya? Menjadi perusahaan besar yang sifatnya tentu saja ya sesuai segmentasinya di bidang kuliner, dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat dan punya produk ya dengan kualitas yang baik dan daya saing yang tinggi ya. Apa misinya? Melayani pelanggan dengan baik sehingga pelanggan dapat menjadi puas ya. Dan selalu berinovasi di dalam bidang kuliner dan memodifikasi kuliner kita serta memproduksi kuliner yang bercita rasa tinggi dan berdaya saing tinggi. Juga membuat produk ini adalah merupakan produk yang terjangkau oleh berbagai kalangan dari masyarakat ya. Tujuannya apa? Tentu saja kita ingin mengenalkan hasil dari produk kita kepada publik ya, sehingga produk ini bisa bersaing dengan produk kuliner lain ya. Dan kita ingin mencapai semua target atau kalangan di masyarakat sehingga bisa mencicipi produk kuliner tersebut ya. Nah, analisis kelayakan usaha. Nah, ini adalah analisis SWOT-nya. Jadi strength kita kira-kira apa bisnis plan yang akan Anda buat, dan strength itu berarti keunggulannya apa, rasanya enak dan bercita rasa tinggi, terjangkau di berbagai kalangan, belum banyak penjual, dan punya varian atau rasa yang berbagai macam. Ya, kemudian weakness-nya ya tentu saja sebetulnya sekalipun itu tidak banyak yang menjual, tetap sudah ada yang menjual ya. Agak sulit untuk memilih kualitas dari bahan baku produksi ya, karena terkait dengan ini adalah industri rumah ya, atau industri rumah tangga mungkin ya. Dan kemudian secara opportunity-nya memang barang ini memang belum dikenal terlalu luas, jadi kita masih punya peluang untuk masuk ke dalam market ya. Dan kebanyakan masyarakat belum mengetahui. Jadi di sini masih produk baru yang ketika masyarakat mungkin masyarakat tertentu mencoba dan mereka menyukai, ini menjadi sebuah market baru, bisa menjadi sebuah market baru. Sementara trade-nya adalah pasti akan ada banyak yang meniru. Ya, banyak produsen yang meniru ketika nanti produk ini sudah beredar. Ya. Dan tanpa izin ya biasanya ya, dan kemudian persaingan akan semakin tinggi. Tentu saja itu merupakan resiko ya yang tidak bisa kita hindari. Nah, ini adalah bentuk dari SWOT dari bisnis kita ya. Nah, kemudian masuk ke marketing mix-nya. Marketing mix ya berarti kaitan dengan minimal 4P ya. Price, product, place, dan promotion-nya. Nah, price-nya ya kita sebutkan produk kita harganya berapa. Kalau ada berbagai macam varian rasa dan berbeda-beda ya kita sebutkan gitu ya. Kue bluder aneka rasa, kue bluder dengan rasa strawberry, dengan rasa coklat, blueberry, ukuran kecil dengan aneka rasa, strawberry, coklat, blueberry ya. Dan kemudian produknya apa? Kue bluder berbagai rasa dan berbagai ukuran ya. Place-nya di mana kita akan mencari tempat strategis yang bisa dijangkau oleh semua orang, atau kita juga bisa menyewa suatu toko kecil untuk menambah kenyamanan baik itu kita sebagai penjual maupun pelanggan. Dan promosinya di dalam hal ini kita bisa menyebarkan pamflet, banner, atau kita bisa
memasarkan di tempat-tempat umum ya, seperti misalkan pada saat pasar malam atau di tempat-tempat keramaian ya, dan sebagainya ya. Target pasar kita adalah semua kalangan, baik itu dari anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Ya. Karena ini adalah disukai oleh semua usia dan tidak ada resiko untuk dikonsumsi oleh mereka, dan juga bisa dikonsumsi mulai dari kelas ekonomi bawah sampai atas karena harganya terjangkau ya. Masuk ke apa yang Anda butuhkan, sumber daya apa yang Anda butuhkan ya. Di sini masuk ke dalam proyeksi usahanya ya. Nah, yang dibutuhkan adalah wadah dengan harganya ya. Anda bisa cantumkan berapa sehingga total yang dibutuhkan berapa. Di sini adalah 2.250.000 ya. Dan kemudian untuk bahan produksi, jadi kalau ini adalah peralatan ya, jadi terkait dengan peralatan dan bahan baku produksi. Bahan baku produksi ini terkait dengan bahan dari apa yang akan kita buat ya. Nah, kemudian kita bisa totalkan nanti berapa bahan yang kita butuhkan ya. Di sini dalam hal ini adalah bahan baku produksi dan juga peralatan, sehingga itu menjadi modal usaha kita ya. Menjadi modal usaha kita ya. Nah, di sini ada bahan pendukung juga ya. Nah, kemudian proyeksi usaha. Nah, kita lihat ya, jadi proyeksi usaha ini berarti terkait dengan BEP tadi ya. Nah, pendapatan yang diperoleh satu kali produksi adalah tadi ya, atau kita bisa jumlahkan saja antara peralatan, ya mudahnya begitu saja ya. Anda bisa jumlahkan peralatan ditambah dengan bahan baku dan bahan baku lainnya, maka dapati modal. Kemudian Anda bisa hitung kalau misalkan asumsi Anda laku habis terjual berapa ya. Nah, sini kita asumsinya adalah 56 buah. Dan Anda harus membuat asumsi ini adalah asumsi yang realistis ya. Artinya jangan terlalu tinggi tetapi juga jangan terlalu rendah. Kenapa? Karena kita menggunakan proyeksi ini sebagai proyeksi real ya, saat kita nanti akan memasarkan. Ya, jadi nanti kita akan bisa mendapatkan untung kotor kita ya, yang akan kita kurangi dengan bahan baku dan lain sebagainya. Maka keuntungan kita adalah sebesar 123.000 ya per hari. Yang kalau dalam 1 bulan kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 3.600.000. Nah, itu yang bisa Anda lakukan. Untuk bentuk perhitungannya atau bisa dikatakan teknik perhitungannya bebas. Yang penting Anda bisa memproyeksikan antara modal kemudian dengan keuntungan, sehingga nanti Anda bisa mendapati kira-kira BEP-nya berapa lama untuk dapat menutupi modal. Begitu ya. Nah, ini tadi ya. Jadi proyeksi laba atau rugi, modal dikurangi pendapatan ya. Pendapatan adalah 280, modalnya adalah 156. Jadi dalam hal ini adalah untung ya, 123.200 rupiah ya dalam penjualan kita selama per harinya ya. Dalam 6 bulan ke depan kami tidak melakukan perubahan apapun ya. Jadi kita development kita akan seperti apa? Apakah kita akan mengumpulkan modal dulu atau kita akan ada pengembangan lain? Ya, misalkan pengembangan varian, rasa atau apapun itu. Nah, demikian proposal business plan yang kira-kira bisa kita ikuti sebagai panduan ya, tetapi Anda bisa buat menjadi lebih menarik dan lebih jelas seperti format business plan yang saya tadi jelaskan ya. Dan Anda bisa menentukan kira-kira apa usaha yang akan Anda angkat sebagai tema dari business plan Anda. Kemudian diskusikan itu dan menyusunnya menjadi sebuah business plan yang terrealisasi ya, yang dapat kita uji secara uji kelayakan.
Baik, seperti itu untuk materi hari ini. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.